Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di dua sesi terakhir. Dua sesi terakhir sebelum kita mengakhiri semester ini dan sebelum Anda juga melakukan evaluasi di UAS. Sudah banyak yang kita bahas ya di mata kuliah perancangan sistem informasi ini sebelumnya, dan kita sekarang akan membahas ya, yaitu topik tentang bagaimana kita merancang ya, desain antarmuka untuk pengguna. Ini penting. Jadi setelah kita membuat perancangan sistem informasi, lalu kita sekarang berada di tahapan bagaimana caranya supaya sistem informasi ini bisa digunakan dengan mudah ya, dan bisa membuat user atau penggunanya memahami apa yang harus dia lakukan ya, terhadap sistem informasi yang sedang dia gunakan. Itu penting gitu ya. Jangan sampai kita membuat sesuatu antarmuka untuk usernya itu justru menyulitkan dan susah untuk memahami. Maka nanti sistem informasinya bisa-bisa ditinggalkan oleh user gitu ya, nggak dipakai karena bikin pusing ya, menyusahkan. Maka dari itu bagaimana caranya ya kita membuat sebuah antarmuka pengguna yang user friendly ya. Nah, materi kita ya saya awali ada 4 bahasan. Ada use skenario-nya, bagaimana merancang standar antarmuka, dilanjutkan dengan pembuatan prototipe, dan juga nanti terakhir akan ada yang namanya studi kasus. Baik, apa sasarannya di sesi ini? Sasarannya adalah bagaimana nanti Anda mampu merancang antarmuka pengguna yang bisa memudahkan interaksi antara manusia dan komputer, ya kan? Karena nggak semua pengguna komputer itu memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan tentang komputer seperti Anda layaknya seorang perancang sistem informasi. Ya, seperti yang kita ketahui, maka level dari pengguna ya kan, yang paling bawah itu kan user ya, dia hanya mampu untuk menggunakan sistem gitu. Di balik sistem itu ada apa dia nggak tahu ya. Jadi inilah yang tugas Anda sebagai perancang sistem informasi, melakukan bagaimana caranya sistem yang sudah Anda susah-susah buat, Anda bangun sedemikian rupa, itu bisa menghasilkan sebuah ya antarmuka yang sangat memudahkan, menyenangkan gitu ya. Biasanya user interface itu terdiri dari apa? Banyak ya. Biasanya user interface itu menyediakan sebuah navigasi sistem, juga bagaimana formnya bisa kita tampilkan ya, informasi-informasi field apa saja yang ada di dalam form tersebut untuk bisa di-input lalu nanti disimpan kan. Tujuannya itu kan kita akan menyimpan database ya. Juga bagaimana caranya nanti Anda bisa menghasilkan sebuah akhiran keluaran berupa laporan atau report. Banyak cara report ya, bisa berupa nantinya berupa kertas, bisa berupa suara, bisa berupa juga tampilan di monitor ya, atau media-media lainnya lah. Nah, jangan lupa ya, kita juga harus memegang beberapa prinsip pada saat kita mendesain antarmuka ya. Yang pertama adalah layout. Layoutnya harus konsisten ya, konsisten ya. Karena nanti di layout itu pasti akan berbeda-beda tujuannya. Oke. Kesadaran terhadap konten. Nah, maksudnya gini, si pengguna nanti harus tahu
gitu ya. Mereka itu lagi ada di bagian apa sih di sistem informasi itu, dan apa informasi yang sedang mereka dapatkan, ya. Itu merupakan satu hal yang harus kita perhatikan baik-baik, ya. Jadi perspektif kita sekarang berada di user nih. Usernya jangan disamakan dengan kita, ya. Usernya itu adalah orang-orang yang memang hanya membuat menginput menggunakan sistem informasi yang kita sudah rancang, ya. Kemudian dari segi estetika, ya, tentu saja semakin kesini kita bisa merancang sistem informasi itu semakin baik dan bisa kita buat semakin menarik, sehingga si user itu betah gitu ya. Walaupun kerjaannya banyak sekali, tapi dengan adanya sistem informasi yang menarik, dia akan bisa berlama-lama di situ, ya. Prinsip berikutnya adalah bagaimana pengalaman pengguna, seperti yang tadi kita bahas, ya. Bagaimana caranya sistem informasi kita ini prinsipnya bisa mudah dipelajari dan enak lah digunakan. Konsisten, maksudnya adalah konsisten bagaimana? Maksudnya konsisten di sini adalah si pengguna, ya, bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada saat dia melakukan sesuatu. Contoh, ya, kalau dia menekan tombol save, berarti dia sudah tahu nih, pada saat dia menekan tombol save, maka data yang sudah dia input akan tersimpan, gitu ya. Lalu terakhir adalah meminimalisir usaha pengguna. Jadi si user interface ini harus kita buat sangat sederhana, ya. Nah, bagaimana proses pada saat kita akan membuat sebuah antarmuka untuk user? Kita lihat, ya, kita bisa lakukan dengan cara prosesnya adalah 5 langkah. Yang pertama, bagaimana kita membuat use skenario-nya, ya. Kedua, berikutnya bagaimana kita merancang struktur antarmuka. Setelah itu dilanjutkan dengan merancang standar antarmuka. Berikutnya bagaimana kita membuat prototype dari rancangan antarmuka yang sedang kita buat, ya. Dan terakhir, tentunya kita harus mengevaluasi dulu antarmuka tersebut. Sebelum antarmuka tersebut kita kita launching atau kita serahkan kepada user, gitu. Nah, tahapan pertama kita mulai, ya. Tahapan pertama adalah bagaimana kita membuat use skenario. Maksudnya adalah bagaimana kita membuat sebuah skenario untuk menggambar pola yang biasa digunakan oleh user untuk melakukan sesuatu. Nah, use skenario ini kita buat berdasarkan apa? Kita buat berdasarkan use case dan sequence diagram. Anda tahu di use case kita bisa lihat siapa saja usernya, apa saja yang bisa dia lakukan terhadap sistem, dan sistem juga kita lihat bisa apa saja di situ. Di sequence diagram Anda juga bisa lihat, ya, pesan-pesan yang disampaikan oleh user ke dalam sistem. Lalu sistem melakukan apa terhadap terhadap pesan yang disampaikan oleh user. Nantinya pasti akan ada pesan balik, ya kan, dari sistem ke user itu. Nah, dari situ kita bisa melihat apa saja use skenario-nya yang akan kita buat. Kedua adalah membuat desain struktur antarmuka. Struktur antarmuka ini menggambarkan komponen dasar dari antarmukanya dan bagaimana si komponen itu bisa bekerja sama untuk menyediakan fungsionalitas kepada user, ya.
Struktur antarmuka ini kita buat juga berdasarkan use skenario tadi, ya, yang sudah dibuat di awal. Nah, lalu bagaimana use skenario digambarkan? Use skenario digambarkan itu menggunakan window navigation development. Bisa Anda lihat ya, nanti kita lihat dulu bagian-bagiannya. Ya. Anda lihat di dalam gambar ya, bahwa elemen dari window navigation development ini ada 3 ya. Ada kotak. Kotak ini menggambarkan window-nya, ada formnya apa saja, buttonnya apa, atau report ya. Simbolnya adalah kotak ya. Di situ bisa kita gambarkan, bisa menggambarkan window, form, button, atau report. Transition ya. Transition ini adalah menggambarkan arah dari transisi menggunakan simbol panah, tanda panah. Stereotype menggambarkan bagaimana dari tipe komponen antarmuka dengan simbol ya ini ya. Kita lihat di gambar. Oke. Anda bisa lihat di gambar, contohnya ini sangat mudah sekali ya. Ada kotak penjelasannya nih ya, ada window, ada form, ada report, ada hyperlink report. Lalu di bawah di dalam kotak itu juga dijelaskan button-buttonnya apa saja gitu. Sehingga Anda bisa melakukan bagaimana prediksi button apa saja yang kita butuhkan ya di suatu antarmuka. Ya. Justru kan button ini akan mengendalikan bagaimana kita menyimpan data, bagaimana kita mengambil data, save, atau kita mengedit pada saat kita salah melakukan penginputan, atau menghapus, delete gitu ya, atau cancel, membatalkan, dan lain sebagainya. Tahapan berikutnya adalah bagaimana mendesain standar antarmuka. Jadi antarmukanya ada standar. Maksudnya di sini bagaimana rancangan standar antarmuka? Maksudnya adalah bagaimana kita di sini adalah elemen dasar desain dasarnya yang umum terdapat pada rancangan tampilan form report dalam sebuah sistem. Tentu dalam form maksudnya adalah kita menginput database kan, pasti ada tombol add ya, menginput baru, contohnya seperti itu. Kemudian setelah kita input, save, pasti akan ada seperti itu ya. Kalau report pasti kita nanti akan membuat tombol membuat laporan berdasarkan apa navigasinya. Mungkin laporannya bisa berdasarkan tanggal ya kan, biasanya periode waktu gitu kan. Nah, ada 5 hal di sini yang perlu kita perhatikan ya. Pertama, bagaimana konsep sistemnya. Oke. Berikutnya, nama objek atau kelas yang digunakan. Ya, itu harus kita perhatikan. Lalu navigasi, menu atau urutan dan lain-lainnya. Jangan sampai kita membuat sebuah tampilan menunya pencar-pencar. Ada yang di ujung, ada kanan atas, kanan kiri, kiri atas, ke bawah. Nah, jangan sampai seperti itu. Justru tampilan penempatan menu ini harus kita perhatikan. Jangan sampai membuat si user susah mencari. Ya, justru kita buat bagaimana dia bisa melihat menu itu tersebut dengan mudah, dan dia tahu seperti apa nantinya kalau misalkan menu itu diklik ya. Gambarnya juga, kalau kita menggunakan gambar, susahkan gambar yang mewakili menu ya. Jadi mewakili menu, icon-iconnya gitu ya. Misalkan menghapus ya. Menghapus biasanya pakai tombol misalkan Anda menggunakan di situ selain ada tulisan menghapus, Anda juga menggunakan gambar misalkan tanda silang gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, lalu Anda juga harus menghasilkan, melihat bagaimana tampilan umum sebuah sistem ya. Berikutnya, oke. Bagaimana caranya? Langkah keempat adalah membuat prototipe dari desain antarmuka. Ya. Maksudnya prototipe apa itu? Prototipe itu adalah simulasi, ya, simulasi ya, dari tampilan komputer, form, ataupun dari
laporan-laporan yang sudah kita mau rancang, gitu kan, yang sudah dirancang maksudnya. Jadi prototipe ini kita bagaimana caranya mempersiapkan setiap antarmuka, ya, dan dalam sistem user dan programmer bagaimana proses-prosesnya bisa dilakukan oleh sistem. Ya. Ada 4 pendekatan bagaimana caranya kita membuat sebuah prototipe. Yang pertama, ya, berdasarkan storyboard. Kedua, bagaimana kita membuatnya dengan menggunakan window layout diagram. Ya. Ketiga, HTML prototype. Yang terakhir adalah bagaimana kita membuat sebuah prototype dengan menggunakan language prototype. Anda bisa lihat di gambar nih, di contoh storyboard. Oke. Lihat ya bagaimana keterkaitan, ya, sebuah menu. Di sini ada menu client menu, ya, berkaitan dengan client list, client information, ada add to client, ada find to client, a client, ya. Lalu Anda bisa lihat kalau misalkan di client menu ada add menu, maka dia add client, maka dia berhubungan dengan form via add client. Nah, ini harus diperhatikan storyboard. Jadi kita bisa melakukan dari sini, kita bisa merancang nanti dengan baik, ya, tidak hanya berada di dalam pikiran kita, oh nanti saya udah bikin ini, enggak, ya. Perancangannya akan semakin baik kalau kita bisa menggambarkan dulu, ya. Contohnya dengan menggunakan storyboard ini. Jadi kalau misalkan kita mengklik tombol add, mau kemana nih masuknya? Ke form. Lalu di form itu nanti field apa aja yang kita bisa input, ya. Ini nanti secara langsung akan membuat sebuah gambaran sistem dari awal sampai akhir, ya kan. Bagaimana antarmuka penggunanya sudah terlihat di sini. Lalu misalkan nanti masuk lagi ke dalam menu, misalkan find client. Nah, berarti find client ini pada saat diklik, dia tombol find client itu akan membuka apa, gitu kan. Nanti kita begitu juga seterusnya, ya. Nah, contohnya window layoutnya seperti ini, gitu ya. Pada saat kita add client kan ada form, ya. Apa saja yang harus diinput tentunya, ya. Nanti juga akan dilihat lagi di dalam form add a client ini perlu tombol apa lagi, gitu kan. Pada saat kita sudah ini, tentunya kita perlu yang namanya tombol save, ya. Tahapan terakhir dari bagaimana kita mendesain sebuah antarmuka pengguna adalah setelah kita selesai, ya, membuat sebuah prototype, tentunya harus ada tahapan evaluasi. Ini tahapan terakhir, ya. Bagaimana kita mengevaluasi sebuah antarmuka pengguna. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan pertama menggunakan bagaimana heuristic evaluation. Jadi menguji kesesuaian dengan prinsip-prinsip desain. Apakah betul apa yang kita desain antarmukanya sudah sesuai dengan desain yang kita buat sebelumnya. Karena ini harus menunjang, gitu kan. Apabila belum sesuai, maka harus kita lakukan penyesuaian lebih lanjut. Lalu ada walkthrough evaluation. Sama dengan pendekatan waktu pada materi yang kita bahas sebelumnya. Interactive evaluation. Nah, kita akan meminta user mencoba menggunakan hasil prototype, ya. Tentunya harus kita didampingi dengan tim desain, sehingga nanti pada saat user bertanya, kita bisa langsung jawab, oh ternyata memang ini bagian ini harus dipermudah lagi. Atau user juga memberikan masukan, gitu kan, bisa saja, gitu ya. Jadi nanti kita pada masukan user, kita catat, kita evaluasi lagi apakah bisa kita tambahkan atau ada bagian-bagian yang memang harus disesuaikan atau dikurangkan dan lain sebagainya. Formal usability testing. Nah, kita nanti pada saat sudah selesai, ya, kita juga lakukan evaluasi antarmukanya, dapat melakukan pengujian kegunaan sistem secara formal. Jadi kita lakukan
sistemnya kita jalankan ya secara formal. Nah, kita lihat ya, kita evaluasi apa saja perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan. Tentunya karena pada saat kita merancang sebuah sistem informasi tidak akan bisa langsung jadi sempurna. Bahkan nanti kalau pun sudah jadi pasti akan ada yang namanya perbaikan, pengembangan lagi sistem informasi yang ada gitu ya. Nah, itulah bahasan-bahasan yang kita bahas di sesi sekarang, bagaimana kita membuat sebuah sistem informasi yang nantinya akan membantu user ya untuk bisa menjalankan sistem informasi itu tergantung dari tingkatan kebutuhannya tentunya, ya kan? Dan bagaimana nanti antarmuka tersebut ya bisa kita buat dengan sederhana, ya kan? Tapi tetap tidak meninggalkan bahwa si sistem informasi ini harus mudah dan menyenangkan bagi user, sehingga sistem informasi ini tetap apa namanya ya, membuat user senang gitu dia bekerja dengan sistem informasi ini, tidak membuat si user boring nih bikin sistem informasi gini, tapi sesuatu yang menyenangkan bagi dia gitu ya. Nah, itu bahasan kita hari ini. Untuk kasus ya, untuk kasus ini ada studi kasus. Saya ingin Anda, tadi kan kita bicara tentang di langkah keempat membuat prototipe desain antarmuka gitu kan. Saya sudah memberikan sebuah penjelasan berdasarkan dua hal cara pendekatan prototipenya, yaitu storyboard dan window layout diagram. Nah, coba sekarang Anda cari ya, Anda cari studi kasus apa sih yang dimaksud dengan membuat prototype itu dengan cara dua hal terakhir, yaitu HTML prototype dan language prototype. Ya, dua hal ini. Ya, silakan Anda kerjakan seperti biasa, nanti bisa Anda upload di e-learning hasilnya dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya. Itu bahasan kita untuk sesi sekarang. Sesi yang sekiranya akan membuat kita selesai ya belajar perancangan sistem informasi di semester ini. Sesi besok kita masih ada satu buah sesi lagi ya, terakhir. Selain ada materi yang dibahas, jadi 1 jam pertama nanti kita bahas materi, 1 jam berikutnya itu adalah waktu kita untuk kuis ya. Jadi silakan persiapkan diri, sesi minggu depan kita akan melakukan kuis. Jangan lupa ya, studi kasus yang tadi ya, HTML prototype dan language prototype-nya Anda buat. Oke? Selamat siang.